Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswaku kelas 10. Selamat datang kembali di pertemuan ketiga untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis semester pertama tahun ajaran 2026-2027. Mohon maaf, untuk pertemuan ketiga kita masih menggunakan via virtual. Ya, Ibu masih belum bisa ke sekolah karena kondisi yang belum memungkinkan. Mohon doanya, mudah-mudahan Ibu cepat pulih agar bisa tatap muka kepada kalian. Ibu sudah sangat rindu sekali ingin mengetahui wajah tuwajhia kalian ya kelas 10 karena belum berkenalan kita ya, belum berkenalan. Mudah-mudahan ya Allah memudahkan untuk pertemuan kita nanti. Mudah-mudahan di pertemuan keempat Ibu memaksakan untuk bisa hadir ya, sedikit demi sedikit agar kalian tidak tidak jenuh mungkin ya harus nonton video terus ya. Oke, untuk pertemuan ketiga bab ketiga ya, ini kelas 10, menghayati keotentikan Al-Qur'an. Nanti kalian bisa mengikuti paparan dari Ibu yang oleh kalian bisa diikuti. Silahkan ditulis, nanti pun ada bukunya di kantor dan bisa didikte oleh bagian pendidikan, seksi pendidikan di kelas kalian. Oke, untuk keotentikan Al-Quran ini tujuan pembelajarannya adalah kalian harus mampu menjelaskan bukti keotentikan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan jaminan Allah terhadap kemurnian Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan contoh keotentikan Al-Quran. Yang kelima, meneladani sikap jujur sebagai implementasi dalam memahami keotentikan Al-Quran. Nah, apa dasar hukum? Jadi setiap dalam Quran hadis itu, ya mata pelajaran Al-Quran hadis itu harus ada dasar hukumnya. Bab A misalkan ya, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya ada dua, satu dari Al-Quran, dua dari hadis. Setelah itu apa isi kandungannya? Nah, setelah itu baru apa hikmahnya. Gitu aja Al-Quran hadis mah ya, mudah. Oh ya, Ibu perlu sampaikan untuk mata pelajaran Al-Quran hadis itu ulangannya tidak ada tulisan ya, ulangannya lisan. Jadi kalian harus bisa ya, harus mampu mengucapkan dasar hukumnya dari Al-Quran apa, dari hadis apa, artinya apa, isi kandungannya apa, hikmahnya apa, udah segitu. Kalian bisa menjawabnya 2, maka 50, jadi 1 poin 25 ya, 1 poin 25 gitu. Nah, apa dasar hukum keotentikan Al-Quran? Ini adalah dari Al-Quran, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya. Jadi Al-Quran ini sudah sudah dijamin. Oh ya, keotentikan. Apa arti otentik? Ada yang tahu otentik apa? Sok siapa? Suci, Jam-jam, ada yang tahu arti otentik? Otentik itu artinya apa? Murni ya, murni hasil. Bentar ya, adzan dulu. Nah, karena Al-Quran ini adalah Allah yang Allah, kalam Allah ya, berupa firman Allah, maka Allah sendiri yang akan menjaganya ya. Allah menjamin kemurniannya ya. Kemurniannya, tidak ada perubahan isi Al-Quran sejak diturunkan, dan keaslian Al-Quran tetap terjaga hingga hari kiamat. Itu merupakan semacam janji Allah ya. Bukti keotentikan Al-Quran yang pertama, dijaga langsung oleh Allah berdasarkan surat Al-Hijr ayat 9, kemudian dihafalkan secara mutawatir dari Rasulullah hingga sekarang ya, dari Rasulullah, kemudian melewati mulut-mulut para sahabat, kemudian terus berlangsung hingga sekarang. Kita kan sekarang bisa melihat ya bagaimana ribuan ya, tak terhingga para hafizah, orang yang menghafal Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu tidak akan pernah bisa diselewengkan ya,
satu kali ada yang salah, para hafiz-hafizoh akan bisa mengeceknya ya. Bahkan fungsi dari seperti lomba musabaqah tilawatil Quran pada cabang musabaqah hifdzil Al-Quran itu salah satunya untuk menjaga ya, menjaga keaslian ya, untuk menjaga keaslian Al-Quran ya. Kemudian ditulis sejak zaman Nabi ya, dilanjutkan pada masa Abu Bakar dan disempurnakan menjadi mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian redaksinya tidak berubah, sama di seluruh dunia ya. Apakah ada misalkan ya, ketika lomba hafiz Quran di dunia beda misalkan ya, beda redaksinya? Tidak ada, sama semuanya ya. Itulah keunggulan daripada Al-Quran, kelebihan daripada Al-Quran. Tantangan ya, tantangan Al-Quran kepada manusia ya. Qul la ini jitama'atil ins wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu. Pada zaman Nabi, kalau tidak salah, ada seorang sahabat yang sangat pandai bersyair. Jadi orang-orang Arab itu kan pandai bersyair. Bersyair itu seperti membuat puisi gitu ya, membuat puisi. Kemudian para gegeden pada zaman Nabi itu ingin ya, karena banyaknya sahabat yang menghafal Al-Quran, ingin menyaingi Al-Quran. Dia itu menyewa ya, siapa namanya, seorang penyair itu, lupa lagi ya, menyewa penyair itu, dan akan diberikan ujroh atau imbalan yang besar. Wah, semangat si penyair ini akan membuat syair-syair. Tapi kata yang menyuruh itu, coba baca ini katanya. Diberikanlah salah satu surat dalam Al-Quran, harus melebihi kata-katanya daripada kata-kata ini ya. Kalau seorang penulis pun kan begitu ya, seorang penulis, penyair, pembuat kata-kata ya, ketika diberikan contohnya Al-Quran, maka si penyair ini langsung angkat tangan, tidak sanggup. Tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada ayat-ayat Al-Quran. Tidak sanggup, kata si penyair itu mengakui ayat-ayat Al-Quran itu adalah kata-kata yang menggunakan kualitas kata-kata tingkat tinggi, tidak bisa diserupai, tidak bisa dilampaui, tidak bisa disejajari, tidak bisa, tidak sanggup. Si penyair itu akhirnya angkat tangan. Tidak bisa menyerupai kehebatan daripada Al-Quran ya. Kenapa di sini disebutkan katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul? Kenapa manusia dan jin, tidak manusia saja? Karena di golongan jin pun sama. Ada golongan jin yang beriman, ada golongan jin yang tidak beriman. Sama di golongan jin juga ya, seperti di manusia. Ada manusia yang ayeuna bager ya, beribadah. Ada juga manusia yang baragajul gitu. Sama di golongan jin juga ngan. Hanya saja sabaragajul jin itu paling baragajul manusia, pang bager-bagerna di golongan jin. Makanya dalam ayat lain disebutkan ya, tidak semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah ya.
Jadi sama jin juga diperintah duka tuh. Nah jin oke sok sholat 5 kali atau apa syariatnya nggak tahu, pokoknya ada apa ibadahnya ya, peribadahnya sama gitu. Nah, kemudian tantangan Al-Quran kepada orang yang meragukan, ragu Al-Quran apakah benar atau tidak. Langsung dalam surat At-Tur ayat 33-34. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihadisin mislihi in kanu shodikin. Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka membuat perkataan yang semisal dengannya jika mereka orang-orang yang benar. Jangankan membuat Al-Quran, yang semisal saja. Sok jika meragukan. Katanya misalkan apa benar? Kan kalau wahyu diturunkan oleh Allah teh melewati malaikat Jibril kadang berupa lonceng ya. Teng 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 gitu. Nah, kepada Nabi Muhammad diturunkan, disebutkan ayatnya misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Setelah itu baru Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat ini turun ayat misalkan ya, turun wahyu ayatnya ini, Rasulullah mengapa membacakannya. Nah, sebagian orang kafir itu meragukan, kata orang kafir misalkan, apakah itu benar-benar ayat dari Allah atau curiga eta mah jijienan namanya. Silakan, bisa tidak membuat hal yang semisal satu ayat saja? Tidak, ternyata ya. Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan buatan manusia. Jadi tuduhan bahwa Al-Quran buatan manusia terbantahkan. Gak bisa buktinya manusia. Coba buat yang semisal dengan Al-Quran satu ayat, gak bisa gitu ya, gak ada. Jadi kata penyair juga Al-Quran itu adalah kualitas tinggi ya, bahasanya kualitas tinggi. Kemudian tidak ada seorang pun yang mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran, tidak ada. Bahkan dari seorang dari seorang penyair pun ya. Penyair itu orang-orang yang jago mengotak-ngatik bahasa, diksi, kata. Jika kalian ya di kelas literasi kan diajarin nih sama Kak Sawa membuat quotes misalkan ya, kan itu mikir bagaimana kata-katanya bisa menarik gitu ya, bagaimana kata-katanya bisa diksi pengolahan diksinya agar enak gitu. Nah sama Al-Quran juga, cuma ini bahasanya beda ya, bahasa Arab. Gak ada penyair Arab itu, orang Arab itu terkenal banyak penyair yang hebat-hebat ya. Gak ada kata penyair juga, gak bisa. Al-Quran itu sungguh tidak bisa diserupakan ya, tidak mampu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Nah itulah tandanya keotentikan Al-Quran. Apa arti otentiknya tadi teh? Murni, kemurnian, suci ya, kemurnian Al-Quran. Gak bisa disamakan dengan produk hasil buatan manusia ya. Kemudian ya, kesimpulannya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah. Nah, kalau dalam ajang MTQ ya, misalkan membacakan ayat Al-Quran, ada yang tilawahnya, ada yang kaligrafinya, ada yang hafidhil Qurannya. Nah, belakangan ketika ibu berkunjung ke Medan ya, ke Medan tahun 2008 dulu, ternyata di Medan itu ada menyerupai, ada lomba murang MTQ, tapi bukan MTQ ya, MTQ mah musabaqah tilawatil Quran, ieu mah meureunnan lomba menghafal Injil. Jadi karena kan di Medan mah kebanyakan orangnya orang Kristen ya, orang Kristen. Jadi siga babi teh ada ya satu kampung yang babi teh biasa kaditu-kadieu gitu. Ya waktu ibu di Medan dulu. Jadi ada kampung Kristen gitu ya, kalau hari Minggu teh geunya karena itu nantilah biasa beribadah. Mereka juga mengikuti siga umat Islam, ada lomba orang mah MTQ-na ya mah lomba menghafal
Injil gitunya, lomba menghafal Injil. Salah satunya teh apa? Termotivasi oleh umat Islam yang mengadakan lomba tilawatil Quran. Nah, di agama lain ini ibu baru tahu ada lomba menghafal Injil ya. Kemudian keotentikannya dibuktikan melalui apa? Hafalan para penghafal itu ya. So kalian misalkan ada kan itu tahfidz ya, ada pengembangan diri tahfidz. Ayolah belajar, target 1 minggu misalkan hafal 3 lembar ya, dipergunakan waktu itu. Jadi untuk menjaga apa? Menjaga Al-Qur'an. Kemudian penulisan mushaf Utsmani, kemujizatan bahasa. Seperti yang tadi ya, kemujizatan bahasa itu. Jadi kualitas bahasanya dalam Al-Qur'an itu tidak bisa diungguli ya, tidak bisa ya, diakui oleh para penyair. Tidak berubah sepanjang zaman. Jadi dari awal turunnya Al-Qur'an sampai hari ini sama seperti itu ya. Yang membedakan kadang apa? Bacaannya, ada yang apa? Ada yang misalkan kalau kalian di qiraah sab'ah ya, seperti membaca misalkan wadduha. Jadi wadduha itu misalkan menggunakan riwayat apa? Ada yang tahu? Ada riwayat apa? Qolun ya, kalau kalian pernah pesantren di pesantren qiraah ya, ada 7 riwayat yang diriwayatkan oleh 14 imam kalau nggak salah. Jadi kalau ada yang baca wadduha wal laili idza saja ma wadda', nah kesana dan lain sebagainya. Nah harus baca teh gitu, bukan bacanya yang salah, tapi pengetahuan kita tentang itu masih rendah. Bagaimana sekarang implementasinya? Kalian, sikap kalian dalam sehari-hari, yang pertama harus apa? Gemar membaca Al-Qur'an ya. Misalkan ditarget ba'da subuh selembar, ba'da maghrib selembar, ba'da duhur selembar gitu ya. Kemudian sedikit-sedikit apa? Menghafal Al-Qur'an ya, karena di sekolah ada program tahfidz. Sok target selama di Al-Mujamil kamu mau hafal berapa juz ya, ditargetin. Kemudian mengamalkan isi Al-Quran semampunya, sebisa kamu. Kan di pelajaran Al-Quran hadis dipelajari ya, misalkan harus hormat pada orang tua ya, diamalkan. Kemudian menjaga kejujuran sebagai wujud iman kepada Al-Quran. Nah selanjutnya sampai di sini untuk pertemuan ketiga hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Silahkan diambil bukunya, silahkan ditulis ya, ditulis untuk bab ketiga ini. Jika ada yang mau bertanya silahkan ketik di grup WhatsApp, nanti di sela-sela kegiatan ibu, insya Allah ibu akan jawab satu persatu. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita bisa bertatap muka ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan ketiga ini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.